Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah pasal ke-25. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah fasal an-niyatu utawi niat salatu darajatin iku telu pira-pira derajat. Ingka natis salatu lamun to ono apa salat itu iku fardhon fardu wajaba mongko wajib qasdul fi'li apa nejo gawe salat wa ta'yinu lan nyatakake salat wal fardhiyatu lan kefardunane salat wa ing kanat lan lamun to ono apa salat nafilatan iku sunnah muaqqatatan kang den wektu-wektu karotibatin kaya salat rawatib aunda tasababin utawa salat kang duweni sebab wajaba mongko wajib qasdul fi'li apa nejo agawe salat wa ta'yinu lan nyatakake salat wa ing kanat lan lamun to ana apa salat nafilatan iku sunnah mutlaqan kang mutlaqah wajaba mongko wajib qasdul fi'li apa nejo agawe salat faqat mongko bloko al fi'lu utawi aran fi'il usolli iku pengucap usolli. Wa ta'yinu utawi aran ta'yin duhron iku pengucap duhur au asron utawa pengucap asar wal fardiyatu utawi aran fardiyah fardon iku pengucap fardu. Baik penjelasannya. Pasal ini masih berkaitan dengan pasal sebelumnya sebagai penjelasan setiap bagian-bagian yang memang harus dijelaskan. Yang pertama di pasal ini adalah menjelaskan tentang niat, inti dari pasal ini. Niat khususnya terkait dengan sholat itu ada tiga derajat, tiga tingkatan atau tiga kategori lah. Nah, tiga kategori ini bagaimana? Yang pertama, jika sholat itu adalah sholat fardu, sholat maktubah, sholat 5 waktu, atau sholat Jumat, nah ini kan seperti itu ya, sholat yang fardu. Maka wajib masuk dalam unsur niat itu adalah yang pertama qasdul fi'li. Itu sengaja melakukan sesuatu. Ya. Wa ta'yin dan menyatakan sholat itu sholat apa. Seperti itu ya. Kalau tadi kan qasdul fi'li itu menyengaja melakukan kegiatan. Kegiatannya apa ya? Sholat. Berarti intinya di sini adalah aku sholat. Ya. Yang kedua tadi menyatakan sholat apa. Berarti aku sholat duhur. Seperti itu contoh. Wal fardiyah dan hukumnya sholat itu juga disebutkan yaitu fardon seperti itu. Atau aku niat sholat fardu duhur. Aku niat sholat duhur fardu seperti itu boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang pertama ya. Kategori yang pertama kalau sholatnya wajib, sholat fardu maka unsur niat ada tiga tadi. Qasdul fi'li yang pertama, kedua ta'yin, ketiga fardiyah. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah yang ada waktunya atau berkaitan dengan waktu atau berbatas waktu seperti halnya sholat rawatib. Nah, sholat rawatib kan berbatas dengan sholat yang diiringinya, misalkan sholat qobliyah duhur, qobliyah asar, atau ba'diyah isya seperti itu. Atau ndata sababin atau sholat yang punya sebab. Nah, misalkan sholat gerhana, sholat istisqa, atau yang lain-lain, maka yang diwajibkan sebagai unsur niat itu apa? Wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Ada dua unsur yaitu
menyengaja sholat, yaitu aku niat sholat dan takyin. Sholat apa? Sholat gerhana, sholat ba'diyah isya, seperti itu. Jadi dua unsur ini nggak boleh ketinggalan ya. Terus kalau kategori ketiga, yaitu jika sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlak, tidak berbatas waktu, tidak ada sebabnya. Maka di situ adalah unsurnya satu saja, yaitu menyengaja melakukan sholat. Aku niat sholat. Sudah cukup. Hmm, Sudah dipahami ya. Jadi, kalau sholatnya fardu, tadi unsurnya tiga. Kalau sholatnya sunnah yang ada waktunya atau ada sebabnya, maka unsurnya dua. Kategori ketiga, kalau sholatnya itu adalah sholat sunat mutlak, nggak ada sebab, nggak ada waktu, maka hanya satu unsur saja, aku niat sholat. Sudah cukup. Nah, tidak pakai lillahi ta'ala, boleh terserah. Tidak ada mustaqbilal kiblati, terserah. Tidak ada karena ini sunnah mutlak ya, tidak ada apalagi imaman makmuman, seterusnya. Nah, itu, ini penjelasannya tadi. Yang dimaksud al-fi'lu dalam qasdul fi'li adalah lafat usolli. Ya, kalau pakai bahasa Arab usolli. Nah, itu masuk unsur yang wajib dibaca. Nah, kemudian contoh at-ta'yinu wa ta'yinu di sini contohnya adalah duhron atau asron. Jadi aku niat sholat sudah unsur pertama. Yang kedua unsurnya adalah aku niat sholat duhur atau aku niat sholat asar. Unsur kedua sudah. Terus unsur terakhir kefarduannya yaitu aku niat sholat duhur fardu. Nah, jadi yang tidak wajib dimasukkan atau dibaca adalah biasanya kan kalau kita lengkap usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala kalau makmun. Berarti yang tidak wajib dibaca, misalkan kalau dia cepet-cepetan atau mengejar jamaah misalkan. Kalau mengejar jamaah, imamnya sudah mau rukuk misalkan. Nah, dia cukup baca tadi 3 unsur tadi plus kapasitasnya dia sebagai makmum. Nah, usolli fardhu zuhri terus makmuman fardon. Cukup sudah. Jadi tambahan makmuman karena itu kewajiban dia mengikuti sebagai makmum. Jadi kalau dia sholat sendirian maka usolli fardhu dhuhri tanpa ada arba'a rakaatin, tanpa ada mustaqbilal qiblati, tanpa ada adaan, tanpa ada lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Usolli fardhu dhuhri terus sudah kan? Usolinya sudah ada, fardonnya sudah ada, duhri sudah ada. Jadi usolid duhro fardon juga boleh. Nah, usolli duhron fardon sudah cukup. Nah, ini kalau pakai bahasa Arab. Misalkan pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat duhur fardu. Sudah cukup. Tanpa harus 4 rakaat, tanpa harus menghadap kiblat, tanpa tanpa harus baca itu tadi semua ya, tanpa harus baca lillahi ta'ala, tanpa harus baca adaan atau sesuai waktunya, itu tidak perlu karena tidak masuk unsur wajib dibaca dalam sholat itu, dalam niat. Semoga sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut pasal ke-26. Faslun utawi ikilah fasal syurutu takbiratil ihrami utawi pira-pira syarat takbiratul ihram sitata asyara iku 16. Antaqoa suwiji iku arep tumiba apa takbiratul ihram halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardi ing dalem salat fardu wa an takuna bil arabiyah lan arep ana apa takbiratul ihram iku kelawan cara Arab nganggo basa Arab
wa an takuna lan arep yen to ana apa takbiratul ihram bi lafdzil jalalati iku kelawan lafat jalalah. Wa bi lafdi akbar lan kelawat lafat akbar. Wa tartibu lan urut bainal lafdhaini ing antarane lafat loro. Wa alla yumidda lan arep ora ndawakake sapa wong musolli hamzatal jalalah ing hamzahe lafat jalalah. Wa adamu mutiba wa adamu maddi ba'i akbar lan ora onone ndawakake bae lafat akbar. Wa alla yusaddida lan arab ora nastitake sapa wong alba ing ba. Wa alla yazida lan arab ora nambahi to nguwai sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa kang urip bainal kalimataini ing antarane kalimat loro wa alla yazida lan arep ora nguwai ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qablal jalali sadurunge lafat jalalah wa alla yaqifa lan arep ora leren sapa wong baina kalimat ayat takbiri ing antarane kalimat lorone takbir waqfatan kelawan leren tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora leren kang sedilo wa ayusmi alan arab ngrungokake sapa wong nafsahu ing awake wong jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram wa dukhulul waqti lan mancing wektune salat fil muaqqati ing dalem salat kang den wektu wa iqauha lan numibake takbiratul ihram halal istiqbali ing dalem tingkah madhep kiblat wa alla yuhillan arab ora nyacatake sapa wong biharfin kelawan sak huruf min hurufiha setengah saking pira-pira huruf takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratil ma'mumi lan ngahiraken takbiratul ihrami makmum an takbiratil imami saking takbire imam. Nah, itu penjelasan. Jadi pada pasal ini khusus membahas tentang syarat sahnya takbiratul ihram atau bacaan takbiratul ihram itu sahnya syarat-syaratnya bagaimana sih? Nah, di sini dijelaskan ada 16. Yang pertama, takbiratul ihram harus dilaksanakan ketika berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu berdiri. Jadi ini takbiratul ihram merangkai dalam rukun fiil yang selanjutnya ya di sini. Nah, di sini kalau tadi niat itu adalah rukun kolbi atau takbiratul ihram itu rukun lisani atau rukun yang berbentuk ucapan ya. Kemudian qiyam ini rukun yang berbentuk berdiri. Jadi satu kali momen itu mengumpulkan tiga jenis rukun. Niat barengan dengan takbiratul ihram, barengan dengan qiyam. Nah, ini ya harus dilakukan sekali jadi itu. Nah, terus wa anta kalau orangnya nggak kuat berdiri ya memang sekuatnya seperti itu. Kalau memang ini sholat sunnah ya nggak usah qiyam nggak apa-apa. Wa antakuna bil Arabiyyah, takbiratul ihram harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh seperti dulu pernah ada yang viral itu sholat berbahasa Indonesia. Allah Maha Besar seperti itu nggak boleh. Makanya tetap lafat yang paten Allahu Akbar. Terus wa antakuna bil lafdil jalalah dan harus menggunakan lafat jalalah. Lafat jalalah itu bagaimana lafat Allah, tidak boleh pakai lafat yang lain. Asmaul Husna 99 diambil secara acak, misalkan Ar-Rahmanu Akbar atau Al-Qadiru Akbar. Enggak boleh. Pakainya satu saja yaitu lafat Allah. Wabilaf di akbar dan juga lafat akbar. Enggak boleh pakai sinonimnya akbar. Misalkan Allahu A'zam.
Nah, seperti itu tidak boleh. Wa tartibu bainal lafdhaini. Harus urut antara dua lafat itu. Tidak boleh dibalik akbar Allah. Nah, akbarullah, enggak boleh seperti itu. Wa alla yumidda hamzatal jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Contoh Allahu Akbar. Ah, ini seperti itu tidak boleh. Kenapa? Memanjangkan hamzahnya ini berarti mempertanyakan. Jadi perpanjangan hamzah di awal itu adalah merubah makna. Mengubah makna itu adalah salah satu hal yang dilarang terkait dengan lafat ini. Mestinya ini kalimat pernyataan Allah Maha Besar. Ketika ini lafat huruf hamzahnya dipanjangkan, maka menjadi tidak pernyataan lagi, tapi jadi pertanyaan. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Nah, seperti itu kan berarti nggak boleh. Kemudian wa adabu matibai akbar. Lafat akbar kan ada baknya. Baknya ini nggak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini salah, tidak boleh seperti itu. Maka nggak sah takbirnya. Wa alla yusyaddidal ba'a. Nah, tidak boleh juga ditasydid. Allahu akbar, akbar. Nah, seperti itu kan kadang lahan yang ya orang yang awam bisa terjadi. Kayak gitu nggak boleh. Jadi ba ini tidak ada tasdidnya, jangan sampai ada. Entah sengaja atau tidak sengaja. Ini harus dilatih kalau belum atau masih ada lahan kesalahan dalam makhrajnya. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Contohnya Allahu Akbar. Itu kalau wawu sakinah berarti hu-nya jadi panjang. Kalau wawu berharokat Allahu Akbar. Nah, kayak gitu nggak boleh. Sekali lagi, contoh wawu sakinah antara dua kalimat Allahu Akbar. Kayak gitu tidak boleh. Kalau wawu yang berharokat Allahu Akbar. Wakbar nggak boleh. Nah, ini kan kadang tidak disengaja tapi kedengaran kayak gitu. Sebagian orang yang lisannya tidak jelas. Nah, seperti itu. Wa alla yazida wawan qablal jalalah. Wawu tadi di antara dua lafaz nggak boleh, di depan juga nggak boleh. Contohnya wallahu akbar. Nah, ini nggak boleh ya. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh juga berhenti antara dua kalimat itu, baik itu berhentinya sebentar maupun baik itu berhentinya panjang maupun pendek, berhentinya lama atau sebentar. Contoh yang berhenti sebentar, Allahu Akbar, itu berhenti sebentar. Berhentinya lama apalagi, Allahu Akbar, itu sudah lama. Atau malah ditinggal ngopi dulu ya, ini malah rusak ya. Jadi berhenti antara dua kalimat itu sebentar atau lama, entah karena apa tujuannya, itu tidak boleh. Wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, ini juga penting ya. Kita kan sholatnya, utamanya sholat yang lirih semua, sholat duhur, sholat asar misalkan. Nah, itu bacaannya tetap harus didengarkan telinga sendiri. Nah, tidak boleh umi-umi, lisannya itu hanya isyarat saja, tapi harus didengarkan. Jadi standar minimal itu bacaan lirih itu harus didengar oleh telinganya sendiri. Jangan sampai hanya hatinya atau akalnya yang dengar ya. Jadi semua huruf Allahu Akbar, semua hurufnya harus didengar telinganya sendiri, suaranya itu. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Nah, syarat selanjutnya sudah masuk waktu sholat untuk sholat-sholat yang berwaktu. Sholat 5 waktu kan berwaktu semua. Jadi misalkan eh, sholat duhur, kok belum waktunya, masih istiwa.
kurang sedikit ya, kurang beberapa detik misalkan, lah itu nggak boleh. Jadi dia tergesa-gesa terus entah ngejar, kendaraan atau kereta atau pesawat atau apa, ya dia, eee, masih istiwa. Waktu duhur kan istiwa lebih sedikit ya, itu dari harus sudah zawal, sudah geser sedikit dari, eee, ujung atau tengah-tengah langit. Nah, itu sudah geser sedikit ke barat atau ke arah, condongnya matahari ke barat itu. Nah, itu harus sudah masuk waktunya. Terus sholat, misalkan sholat duha atau sholat lagi yang lain, seperti itu yang berwaktu, maka harus sudah masuk waktunya yang telah ditetapkan ketentuannya. Wa iqa'uha halal istiqbali. Nah, ini juga dilakukan ketika wajah sudah menghadap kiblat. Jangan sampai orangnya memang sudah berdiri, tapi dia masih melihat yang lain, melihat makmumnya misalkan atau melihat masih serong ke arah kanan, ke kiri. Nah, ini nggak boleh. Dia sudah harus sudah madep mantep wajahnya, eee, menghadap kiblat. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Nah, dan tidak boleh pula merusakkan huruf-huruf takbiratul ihram itu. Entah itu kerusakan sengaja atau tidak disengaja. Misalkan, eee, Allahu, hu-nya kayak hu, Allahu, nah itu kan nggak boleh. Atau kafnya kayak qaf, Allahu nah ini kan mantul, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi lahan-lahan atau kesalahan bacaan seperti itu, sebab sifat hurufnya atau makhraj hurufnya itu ya, harus diperbaiki dulu. Kemudian wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Yang terakhir syaratnya mengakhirkan takbirnya makmum dari takbirnya imam. Jadi imam sudah mulai dulu, ya kalau bisa sudah selesai sempurna dulu ya, biar tidak ragu-ragu. Jadi minimal imam sudah memulai takbirnya ya, Allah, seperti itu. Nah, makmum baru memulai. Ini untuk Syafi'iyah ya. Kalau selain Syafi'iyah bisa berbeda ini, ada yang boleh menyamakan bersama-sama. Nah, jadi sekali lagi syarat terakhir ini, kalau ini kaitannya dengan jamaah, makmum jangan mendahului imamnya. Sudah, wallahu alam bisawab.